ke tema kita. Kristen itu anti Tuhan. Tuhan itu harus absolut. Tuhan itu wajib mutlak, tak ada kekurangan, sempurna dia. Tidak berbagi, tidak berbilang. Seperti itu, Bang. Nah, sedangkan orang Kristen ini menggantikan Tuhan yang maha tinggi ini dengan manusia bernama Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Abang setuju nggak dengan hal itu? Kalau dalam dirinya ya jelas tak ada mustahil. Oke. Berarti Dalam dirinya ya, dalam dirinya. Oke. Tetapi yang perlu Anda pahami, berbicara mengenai hakikat Tuhan, mustahil Tuhan itu lemah. Mustahil kemudian Tuhan itu sama dengan makhluk. Ya, Mustahil Tuhan itu binasa. Mustahil Tuhan itu baru. Mustahil Tuhan itu tidak ada. Nah, itu jawaban ke depan nanti. Pelan-pelan dulu. Kita yang mendasar dulu, bro. Ya, apa itu? Oke, yang mendasarnya begini, bro. Kita harus memastikan dulu seperti apa kemahakuasaan yang dipahami oleh Bang Zuma gitu loh. Ya, Tuhan ketika ingin mengadakan sesuatu, dia tinggal mengatakan jadi, maka terciptalah hal tersebut. Oke, berarti Bang Zuma ini percaya bahwa Allah itu maha kuasa kan? Iya, Oke, pasti. berarti tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang kata tidak di dalam dirinya, betul? Oh, ada sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan. Salah satunya adalah mustahil membutuhkan yang lain. Itu mustahil. Buat salatuhu lihawadisi, itu mustahil. Kemudian dia fana, mustahil dia mati. Kemudian mustahil dia lemah, ajzun. Itu tidak bisa. Berarti Tuhan tidak mati. Oh jelas, karena Tuhan itu menghidupkan. Dia adalah sumber kehidupan. Yang mati itu makhluk. Oke, Isa mati enggak? Isa mati. Yesus mati juga. Bentar. Saya kok bingung. Yang lain juga mengatakan Isa tidak mati. Oh, belum mati saat sekarang. Masih hidup belum dia. mati. Masih hidup kan? Yes, seperti layaknya malaikat masih hidup, mereka belum mati. Nggak ada yang kemudian luar biasa di situ, karena itu kehendak Tuhan. Isa manusia, dia bukan malaikat, apalagi Tuhan. Isa kan manusia seperti kita kan, bukan malaikat kan? Betul sekali. Manusia mengalami kematian, betul? Betul sekali. Isa mengalami kematian enggak? Jelas nanti akan mengalami kematian. Kapan? Pada saat dia datang yang kedua kalinya, mengemban amanah, mengaminkan ajaran Islam, menjadi makmum bagi umat Islam, lalu kemudian beliau meninggal dunia. Wafat dia. Ayatnya di mana, bro? Nanti setelah dia melakukan penghakiman, setelah itu dia meninggal, ayatnya di mana? Biar aku buka di sini. Di Bible? Enggak. Maksud di iman Anda lah, kan kita bahas iman saudara. Surah Maryam. Bentar ya. Surah Maryam ayat 30, coba Anda lihat. 30 ya? Bukan ya? Bentar, saya buka di sini. Ayat berapa itu? 33 ya? Bentar, bro. Silakan. Jadi itu makanya aku bilang Anda itu anti Tuhan, karena Yesus yang Anda sembah itu bukan Tuhan. Dia makhluk ciptaan. Kita uji baru nanti narasi Anda terbukti. Tidak ada lagi yang bisa perlu lagi diuji. Yesus buktinya manusia. Apa yang coba diuji lagi? Kita uji seperti apa? Apa yang mau diuji? Kan ini uji kan aja. Framing. Ini kan framing. Oh, kalau begitu buktikan Yesus bukan manusia. Bentar. Ya silakan. Jadi taraf otak manusia itu memang ini ya, berlevel-level ya. Ada yang level 1, ada yang 0,5. Orang-orang yang menyembah Yesus itu saya katakan taraf
otaknya terkait ketuhanan itu 0,2. Oke. Jadi kalau dihitung 1 sampai 100, otak Kristen ketika membahas ketuhanan itu cuma 0,2. Gitu Bang. Maryam berapa bro? 33. Ini larinya ke Maryam, kenapa nggak larinya ke Yesus? Ya kan itu kan berbicara kematian Isa kan? Enggak, Kan kami tidak menyembah Isa. Yang Iya, kami kan- sembah Allah. Harusnya tema kan? Kristen Iya. anti Tuhan. Apakah Kan kata- orang Kristen, apakah saudara menyembah Nabi Isa? Iya, maksudnya kan Enggak, saya tanya dulu. Apakah Iya. saudara menyembah Nabi Isa? saya mau membuktikan narasi Enggak ada Bang Juma ini hubungannya loh. loh. Enggak ada hubungannya loh. Nabi Isa bagi kami itu makhluk, manusia. Dia nabi. Nah, Oke. sekarang yang Anda sembah itu Yesus. Maka muncul pertanyaan, apakah Yesus itu bukan manusia? Kalau dia manusia berarti tema kita betul. Oke, dah saya baca ya bro. Maryam 33. Apa hubungannya Dan- kira-kira ya? Hah? Apa hubungannya ya? Ya kan Bang Zuma yang kasih ayat ini, Mbok. Iya, kan Anda bertanya tentang Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu tidak wafat? Saya katakan untuk saat ini beliau belum wafat. Nanti datang kedua kalinya baru wafat. Oke. Hmm. Saya baca. Dan Ya. kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, terus yang Anda ingin jual di sini apa? Oke, tadi kan Bang Zuma bilang Isa itu tidak mati. Iya. Oke, sedangkan Enggak, ayat ini, yang Anda sembah ini ya Isa. oke, Kan lucu. Bukan, kan kita uji Kok dong. jadi kemana-mana ambil pelampung? Kita uji dong. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Anda nguji apa? Ini yang jadi masalah ini. Kristen anti Tuhan. Kenapa ke Nabi Isa? Lucu kan? Kan Anda tadi kan yang membawa kalau Iya, Tuhan terus itu tidak mati. saya katakan kepada saudara, Nabi Isa itu belum mati. Berarti- Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum Belum mati. bin nahar. Jadi kalau kata wafat itu bisa diartikan tidur. Jadi Nabi Isa sekarang itu masih tidur dia. Belum meninggalkan dunia dalam arti kata seperti terpisahnya jasad dan ruh. Sekarang Yesus jasadnya dan ruhnya masih menyatu, berarti dia masih hidup. Berarti Isa tidak mati dong. Berarti sama dengan Tuhan. Berapa dong. kali saya harus sampaikan kepada Anda Nabi Isa belum meninggal dalam arti kata terlepas ruh dan jasad. La haula wala quwata illa billah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ini kita sedang bahas Kristen. Iya, Kalau- Bang Nah, Oke. Islam itu adalah makhluk bertuhan, Kristen itu adalah makhluk anti Tuhan. Kok nggak bisa dibantah? Sebenarnya begini Bang Zuma, saya kan menyinggol tentang Isa itu karena Anda mengatakan Tuhan itu tidak mati. Betul? Iya, masalahnya sekarang ini apa coba? Sebenarnya tadi kita Masalahnya bahas Nabi tentang Nabi Isa ini Tuhan apa hubungannya Yesus. dengan Kristen yang anti Tuhan? Nah, begini bro. Apa nggak Kan malu tadi- dengan tema ini? Buktikan kalau Anda itu Ngapain bertuhan. malu? Enggak Yesus malu. bukan Tuhan loh. Saya nggak malu bro. Karena memang saya bilang tadi apa? 0,2% aja. Oke, saya nggak malu bro. Begini. Nah, iya memang. Karena bagaimana Anda bisa menjadi Kristen kalau Anda masih punya malu? Orang yang punya malu tidak mungkin menjadi Kristen. Oke. Gini Bang Zuma. Tadi saya mau menyenggol tentang Isa karena Bang Zuma tadi bilang Tuhan itu tidak mengalami kematian, tidak seperti Iya, manusia. tidak Iya mengalami kan? kematian. Makanya Terus? saya juga menyenggol sedikit tentang Siapa? Nabi Anda, si Ya, Isa. Nabi Isa itu bakal Iya. wafat nantinya. Setelah datang kedua kalinya beliau itu akan wafat. Ayatnya Oke. sudah kubacakan kepada Anda tadi kan. Tadi tadi Bro bilang wafat itu bukan berarti mati tapi tidur. Iya, betul? Bung, di dalam ayat Maryam, surah Maryam ayat 33 itu tidak berfokus pada kata wafat. Berfokusnya pada dibangkitkan hidup kembali. Wa yauma ub'atsu hayya. Mana yang benar ini Bang Zuma?
apakah wafat atau kayak seperti tidur? Tadi narasi Loh, Anda begitu. makanya gini, pasang. Tapi bagaimana ya? Kamu punya otak berfungsi cuma Loh, tadi saya 0,2, dengar jadi narasi Anda begitu, bro. susah gitu loh. Dengarkan saya. Dengar. Otakmu itu cuma 0,2%. Bagaimana bisa saya menjelaskan Al-Quran sementara otakmu nggak muat penjelasan Quran? Gimana itu? Gimana ini? Oke, Seibarat saya sedang menjelaskan tentang komponen kapal selam ke anak TK. Itu gimana itu? Oke, saya minta pengakuanmu dulu. Anda tadi menyampaikan bahwa wafat itu bukan berarti meninggal, tetapi Oke. seperti tidur. Kamu Betul. baca surah Al-An'am ayat 60. Baca aja terjemahannya karena kapasitas otak nggak sampai. Apa bedanya dengan Maria? Iya, kamu baca dulu dong, biar otakmu itu bisa sedikit ada masukan oksigen gitu loh. Oke. Berapa, bro? Al-An'am ayat 60. Al-An'am 30. Oke, saya baca. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Oke, pikir tadi 30. Itu ku bilang bang, otak kapasitasnya rendah. Tenang, Susah. Nah, kita tinggal uji aja lah mana yang. Iya susah. Anda ingin melarikan, Oke. ingin menyembunyikan identitas Kristen yang menyembah makhluk Enggak dengan apa-apa. membawa Nabi Isa kan lucu. Kita uji aja, tinggal uji aja, nggak usah. Apa yang mau Anda uji? Sementara Yesus manusia, kenapa Oke. mengujinya ke Nabi Isa? Oke. Temanya Kristen anti Tuhan, larinya ke Nabi Isa. Oke. Licik Ya, ini. tadi kan Anda Pengikut setan. menyinggung kalau Tuhan itu tidak. Pengikut iblis itu memang licik. Apa hubungannya dengan Nabi Isa? Aku bilang, apakah Anda itu menyembah Nabi Isa? Tidak. Yang Anda sembah itu Yesus. Oke, ini Makanya saya katakan Anda anti Tuhan. Surah Al-An'am 60, bro. Anda kalau masih ngotot di sini, saya turunkan ya. Ya, gimana Oke, tuh? saya turunkan. Tidak ada hubungannya. Nabi Isa dengan Yesus yang Anda sembah itu nggak ada hubungannya dengan materi yang Anda bawa ini. Saya menunjukkan Al-Quran surah Al-An'am untuk membuktikan bahwa wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Itu wafat tuh, diartikan tidur. Jangan main turunkan lah. Kan Aku kita- nggak suka kita dengan lagi- orang lagi tulun, menguji kapasitasnya. berdiskusi dengan orang tulun. Saya turunkan. Aku nggak ada waktu untuk orang tulun. Kalau Anda ngotot, saya turunkan. Oke? Anda bahas Yesus, kenapa Anda bahas Yesus yang Anda sembah itu? Oke, Kenapa? Oke, Kenapa? sekarang kita beralih kepada Tuhan Yesus, betul? Ya iyalah, kan itu temanya. Gak ada hubungannya itu. Oke. Gini, tadi Bang Zuma bilang bahwa Tuhan itu berasal dari surga. Kok Tuhan berasal? Tuhan berasal? Dari mana Anda dapat ilmu Tuhan berasal? Tapi narasi awalnya tadi begitu, Itu bro. Tuhan Anda. Tuhan Anda itu berasal dari suku Yehuda. Itu Tuhan Anda. Oke. Bukti Bro, bahwa Tuhan oke. Anda itu bukan Tuhan. Oke. Sembahan Anda itu bukan Tuhan. Gitu loh. Oke. Bung Zuma percaya nggak ada surga? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Temanya itu Kristen anti Tuhan. Maka Anda harus kemudian antitesis membuktikan Yesus itu Tuhan. Kok larinya ke surga? Apa sih? Maksudnya begini, bro. Saya kan menanyakan itu karena tadi mengawali narasi Anda tadi bahwa Tuhan itu dari surga, dari langit. Dari gitu kan. mana Tuhan itu dari surga, dari langit? Berarti Alamak. narasi Anda awal tadi salah.
Tuhan Narasi itu pencipta alam semesta. Ente yang mengatakan Tuhanmu dari surga. Kok jadinya tuduh ke saya? Tuhan kok berasal? Tuhannya Kristen itu berasal dari suku Yehuda. Hah? Ngerti? Oke. Nah, itu makanya aku bilang kamu itu anti Tuhan karena kau menuhankan manusia yang berasal dari suku Yehuda. Masa sampai gitu aja nggak paham sih? Oke. Begini Bang Juma. Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu Kenapa? bagimu. Nah sekarang bagi Yesus Tuhan itu yang mana? Jelas kalau Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan kitab-kitab para nabi. Itu imanmu. Yang saya tanya Yesusnya Tuhan itu yang mana? Ini ku bilang kan otakmu itu cuma 0,2% aja otakmu kawan. Yesus itu mengajarkan Tuhan itu Jangan yang framing mana? dulu lah, belum ada uji udah main framing, gimana sih itu? Nah perlu diuji. Pokoknya Kristen itu anti Tuhan titik. Ya itu kan main framing kan? Lah Yesus Belum bertuhan atau diuji tidak? udah main framing. Mari kita uji. Yesus bertuhan atau tidak? Oke. 2 bentar. Kolose 2. Itu Paulus punya itu cuplis. Fred. Udah kamu turun, kamu Dikasih turun. Bang. data Kamu turun, Bang. menyangkal Kamu gimana turun. sih? Kamu turun nih atau gimana nih? Nah. Kok Oh, terguncang masih sih? mau bertanya. Bukan terguncang. Yang saya tanya Yesus, tapi kau melakukan kebohongan mengatakan Kolose. Loh, terus gimana? Itu ada firman Tuhan. Kolose itu karangan Paulus. Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya Yesusnya. Loh, itu data, bro. Data nenekmu peang. Saya ngerti. Itu datamu. Datanya Karisteng. Yang anti Tuhan. Karena saya sudah bilang. Temaku Kristen anti Tuhan. Ternyata Anda mengatakan Yesus Tuhan berdasarkan surat Paulus. Selesai kan? Berarti Anda mempertuhankan Yesus. Karena didoktrin dan didogma dan dipatolotoloi sama Paulus. Nah Anda ini pengikut Paulus. Nah, kalau Anda berbicara itu udah beda tema lagi, bro. Beda tema. Saya Beda ingin tema. bukti. Saya ingin bukti kalau Yesus itu Tuhan. Loh, kan supaya data kan? supaya saya tidak salah tema kalau Kristen itu anti Tuhan. Ternyata kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan saya minta siapa yang mengatakan itu? Anda mengatakan Yesus. Begitu saya minta pengakuan Yesus, kamu tunjukkan pengakuan Paulus. Sakit ente ini. Loh, itu memang itu kan yang diwahyukan Tuhan bagi para nabi karena dia yang memilih para nabi itu memberitakan firman. Udahlah Bang. Udah. Anda terguncang kalau dikasih data. Udah. Yang mengajarkan Kolose siapa? Hah? Yang mengajarkan? Yang menulis? Iya, yang mengajarkan Kolose. Kalau yang mengajarkan ya semua orang percaya. Kalau yang menulis ya mulai hanya error kan. Paulus. Tengoklah. Yang mengajarkan sama yang menulis. Lihatlah itu beda, teman-teman bro. ya. Lihatlah teman-teman ya. Lihatlah teman-teman kan. Loh, sekarang bro, Bang Zuma mengajar lihat kan teman-teman. Lihat. Kan yang lain juga, ustaz yang lain juga mengajar Ini Al-Quran. kenapa Yesus dijadikan Apakah anak Zuma- tiri? apakah Kenapa? Zuma menulis Al-Quran? Kenapa Yesus didiamkan? Kenapa Yesus ini hanya seperti apa? Seperti patung yang dipasang-pasang untuk jadi Tuhan. Kenapa Jangan bukan Yesus kemana-mana sendiri yang dulu. mengatakan itu? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu? Kenapa? Kenapa harus orang lain yang Yesus sendiri tidak kenal? Kenapa? Jawab saya. Jangan kemana-mana dulu bro. Iya, saya tidak kemana-mana. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan pengajaran Kolose. Nah, Kolose itu suratnya Paulus. Yang saya minta bukan pengakuan Paulus, yang saya minta pengakuan Yesus. Tuhan itu wajib hukumnya mengaku dirinya Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah mengaku Tuhan dan hanya dituhankan berdasarkan pengakuan Paulus, berarti Paulus ini siapa? oke. Hah? Oke. Bang Zuma mau seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bang Zuma mau data seperti itu? Otak kalau cuma 0,2%, nggak usah Bang belagu. Zuma buka Lukas 4:12. Oke, saya buka. Saya ikuti maumu. Ya. Ikutilah mau khusus sekali. Jangan saya ikutin maunya Bang Zuma. Iya, oke. Saya ikutin. Jangan engkau mencobai Tuhan. Ini iblis yang dicobai iblis di sini yang tertulis atau yang mana? Oke.
Di sini Baik. ada dua oknum, ada berapa oknum, bro? Di sini ada berapa oknum, bro? Kacau. Ini iblis sedang ingin mencobai Tuhan atau mencobai Yesus. Pelan-pelan kita Ya. melihat dulu Ya. ini berapa tokohnya, apa yang dibicarakan di sana. Kita itu pelan-pelan. Iya, Kan- otakmu itu 0,2%. Saya sudah tahu tujuanmu, kamu baru mau mikir, itu pun tidak sampai. Bukan baru mikir, bro. Di sini ada berapa oknum, bro? Dua. Oke, dua. Yesus dan Yesus dan Iblis, kan? iblis. Ya. oke. Yang dicobai siapa di sini, bro? Yang dicobai itu firman Tuhan yang tertulis. Oke, firman Tuhan Yesus. Yang menco- Dasar penyesat. gimana Kuciluk. sih? Kan yang dicobai di sini Udah kan kamu turun, Yesus, kan? kamu turun. Kamu nggak level dengan saya, Bung. Ya Kamu ampun, main turun sembah. nggak. Kamu nggak bisa diskusi dengan sehat. Otakmu masih Loh, kan kita main 0,2%. akal ini, bukan memakai nalar. Yang kan? mau dicobai di situ siapa? Yang tertulis atau yang bukan tertulis? Iblis yang mengatakan, firman yang- jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yang mau dicobai itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Mazmur. Tuyul, udah kau turun. Kamu turun. Jangan Kamu nggak main level. turun lah. Enggak. Gimana sih? Nggak. Kita kan, saya memberikan data saya. Kamu ke gereja sana, kamu jilat pantat pendeta, dah selesai. Mending saya bernyanyi daripada saya diskusi sama orang yang otaknya nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otak nol Inilah mau. akhi, dogma itu benar-benar membuat mereka itu bodoh. Ketika Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, itu bukan maksudnya jangan mencobai aku, bukan itu. Maksudnya Yesus itu jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Karena di dalam Mazmur 91 kita baca dari 11-12, di situ dikatakan bahwa Yesus itu tidak akan mendapatkan celaka. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu maksudnya. Jadi kalau iblis minta bukti apakah benar Yesus itu kalau jatuh dari bumbungan bait Allah itu mampus atau tidak, kalau dia anak Allah seharusnya dia nggak mati karena ada janji itu. Nah, itu ingin pembuktian. Jadi yang ingin dibuktikan oleh iblis adalah janji Tuhan. Benar yang dikatakan Akhi Jumat tadi, itu yang dicobai adalah janji Tuhan. Sehingga wajar ketika Yesus mengutip dari kitab Ulangan 6 itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Bukan begitu, Akhi? Lanjut. Iya, betul. Betul itu. Bahkan kalau kita lihat dari kitabnya sendiri di Yakobus 1 ya, ini surat Paulus ini pada jemaat Yakobus. Allah itu tidak dapat dicobai oleh kejahatan dan tidak mencobai siapapun. Itu dalil kitabnya mereka. Jadi iblisnya kan tahu tuh bahwa ada tertulis di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan akan menjaga anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Allah akan menjaga itu. Dan Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya, hamba-hambanya ini untuk dicobai atau untuk dicelakai oleh manusia. Nah, iblis datang. Benarkah Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci? Sebab ada tertulis. Yesus mengatakan, dia mengutip Ulangan 6 tadi. Betul. Jangan kau mencobai Allahmu. Maksudnya, jangan kau mencobai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Oke, jadi masih tetap Kristen anti Tuhan. Tuhan di sini adalah pencipta alam semesta. Karena Kristen terbukti mentuhankan ciptaan bernama Yesus. Abang mau bertanya apa saya mau bertanya? Tema saya tuh bang. Pasti cakrawala berpikir Anda itu kemudian menyangga pernyataan dari tema ini. Untuk itu, tolong Anda buktikan kepada kami bahwa Yesus itu bukan manusia. Oke, baik. Yesus bukan manusia. Dalam kodrat ilahinya dia bukan manusia, tetapi dalam jasmani dia adalah manusia. Gimana itu maksudnya?
Oke. Maksudnya manusia yang dilantik jadi Tuhan gitu bang. Karena Kalau Tuhan itu Tuhan menjadi manusia, apa tidak bisa karena kemahakuasaannya? oh tidak Kalau bisa. apakah manusia punya Nggak bisa, kuasa? nggak bisa Kan Tuhan tentu jadi tidak. manusia, nggak bisa. Terus kemahakuasaan Allah di mana? Tetap Terbatas kekal, dong. tetap kekal, tidak bisa berkurang, apalagi hilang. Makanya dia tidak bisa jadi makhluk. Kemahakuasaan Allah berarti kemahakuasaan Allah terbatas. Kalau Allah bisa menjadi Justru manusia, karena dia tidak terbatas kemahakuasaannya, selamanya dia maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi manusia. apa salahnya? Loh, salah dong. Salah Kok- dong. kok kema- Karena kema- ketika kemanusiaan Allah terbatas? saudara, karena ketika Tuhan menjadi manusia, itu hilang kemahakuasaannya. Tuhan tidak pernah menjadi manusia, tetapi Firman yang telah menjadi manusia. Ya, yang apalagi adalah- ini? Apalagi tadi katanya Tuhan, sekarang lari firman lagi. Kalau firman jadi manusia, ya firman semuanya menjadi manusia. Matius 4 Iya. nomor 4. Semua kalau- manusia itu adalah firman. Oke, baik. Iya. Kalau Firman yang telah menjadi buku kemahakuasaan Allah bisa enggak? Kalau firman perkataan Tuhan disalin masuk ke dalam buku, tak masalah. Seperti saya mengucapkan mendikte, kemudian murid-murid saya menulis di buku, tak masalah. Ini masalahnya yang mendikte, yang berucap, yang jadi manusia. Gimana itu? Jadi Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Sedangkan Anda menyembah manusia, berarti Anda anti Tuhan. Kan gitu poinnya. Kita menyembah manusia bukan dalam artinya menyembah dalam fisik jasadnya, tetapi di dalam keilahian. Ya itu kan pekerjaan. iman. Itu kan iman Anda. Tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia. Mau kayak mana? Yesus itu manusia. Mau kayak mana? Bukan dalam sisi kemanusiaannya kita menyembah dia, tetapi di dalam ajaran dan kebenaran dia, yang itulah kita Iya sembah. sama aja. Itu kan cuman mulut aja yang ngomong kayak gitu. Tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia. Bernama Yesus. Anda kan tinggal nambah-nambahin aja. Bukan kemanusiaan yang kami sembah, tapi yang kami sembah adalah keilahian. Ya itu kan tambahan-tambahan Anda saja. Tapi pada faktanya tambahan, Bang. yang Anda sembah itu manusia. Bukan tambahan, Bang. Sekarang Anda Bukan buktikan tambahan, dulu. Bang. Coba saudaraku, Tapi Anda itulah buktikan iman kepada kami, kami. itulah dasar iman Ya, kami. bagus. Kalau bicara mengenai iman udah selesai. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena iman Kristen menyembah manusia. Selesai kan? Kami tidak menyembah manusia, Bang. Cuma Yesus kami manusia, tidak menyembah saudaraku. manusia. Anda mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Sampai kapanpun. Dia tetap Seperti manusia. kata Yesus kepada kalian, kepada kita semua ya, pada zaman dia Ya, datang ke dalam bumi, Yesus dia tidak berkata, pernah berkata kepada kita jangan ngadi-ngadi. Inilah kalian Oke, selalu offside. baik. Yesus hanya berkata kepada muridnya Bani Israel, jangan ditambah-tambahin. Iya, baik Bang Sumai, aku mau katakan buat Bang Sumai, Yesus berkata, jikalau engkau tidak percaya kepada aku, percaya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itulah yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Nah, siapa yang memerintahkan dia untuk melakukan itu? Yang memerintahkan dia, Bapa yang memberi kuasa kepada dia sendiri. Bagus, selesai kan? Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi kekuatan untuk melakukan itu. Contoh, Lukas 5 nomor 17. Pada suatu hari ketika Yesus, sabar dulu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Mana ada Tuhan kayak begini? Dia itu hanya makhluk utusan duta. Dia nabi yang diutus oleh Tuhan, di mana Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan dia. Maka dia bukanlah Tuhan, dia hanya manusia yang berstatus nabi. Itu loh. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena menuhankan utusan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel paham. harus tahu. Aku Yang paham. aku maksud adalah Yesus. Dia adalah perantara antara Tuhan dan manusia, di mana dia dibekali kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Dia hanya perantara kok jadi Tuhan. Gimana sih abang ini? Kamu mesti tahu Bang Suma. Suma, Apa kamu mesti tahu apa itu ketuhanannya, apa itu Tuhan. Ya apa itu Tuhan bang? Ya, iya. Tuhan itu adalah yang diurapi. Tuhan itu otoritas. TB-nya. Bang,
Tuhan itu otoritas tertinggi bang. Tuhan itu gelar bang. Tuhan ini salah satu gelar bang. Saya sebutkan gelar bang. Kata Tuhan memang adalah gelar. Gelar yang dipakai Yesus sebagai otoritas tertinggi yang ada kodrat ilahinya itu bang. Bagian dari sang pencipta itu bang. Saudara, kalau Anda berbicara Tuhan itu adalah yang diurapi, Tuhan mengatakan begini di dalam Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengganggu orang-orang yang kuurapi. Berarti yang diurapi banyak. Bukan cuma Yesus. Jangan kau ganggu. Tidak boleh diganggu Yesus itu. Dia boleh otoritas dibunuh. tertinggi bang, makanya disebut Tuhan yang adalah hakikatnya Bapa itu yang berada di bumi bang. Anda melantiknya Tuhan, oke, itu Anda. Makanya saya katakan Anda anti Tuhan karena Anda melantik manusia yang adalah Mesias yang diurapi sebagai Tuhan. Sementara Tuhan itu maha kuasa, dia bukan makhluk. Yesus makhluk, dia manusia biasa dia. Dia mampu melakukan. Dia mampu melakukan sesuatu itu karena dia adalah manusia pilihan. Sama seperti Nabi Musa. Dia manusia pilihan. Tetapi bukan mereka itu Tuhan bang. Makanya saya katakan agama Kristen itu adalah agama anti Tuhan. Karena mereka menuhankan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Dalam wujud dia sebagai manusia, dia memang kemanusiaannya dia, wujudnya dia nyata di tengah-tengah dunia bang. Tetapi dalam proses dia keilahian dia itu adalah bagian daripada Tuhan itu bang. Bagaimana Anda mengatakan dia ilahi sementara dia manusia? Otoritas tertinggi dia adalah ilahi daripada Bapa itu bang. Di mana Anda mengatakan? Apa-apa? Ada dalam diri Bapa itu keluar. Apa yang membuat Anda mendudukkan Yesus itu memiliki keilahian? Apanya? Dari aspek mananya? Kuasanya di tengah-tengah dunia bang. Kuasa apa itu? Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan Alamak, tadi saya sudah bacakan dalilnya kepada Anda. Pun sendiri bangkit dari antara orang mati. Lukas 15 nomor 7. Oke. Orang-orang yang sakit yang berasal dari desa Galilea dan juga di Yudea dan Yerusalem, dia menyembuhkan orang-orang sakit melalui kuasa Tuhan yang menyertai dirinya. Bolehkah saya bertanya Bang Suma? Ada seorang tabib, ada seorang dokter mampu mengobati obat jantung, Anda tuhankan. Boleh saya bertanya Padahal Bang bukan Suma? dia yang menyembuhkan. Alamak. Boleh saya bertanya, apakah ada manusia yang berkata akulah ada jalan dan kebenaran dan hidup? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya? Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 31. Ali Imran. Ali Imran mengatakan bahwa Isa putar Maryam, iya kan? Bukan gitu ayat bunyinya. Bukan Isa. Bang. Bukan. Perintah Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada manusia, barang siapa yang ingin selamat, ikutlah denganmu. Tuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 15-16, barang siapa yang mengikuti beliau maka dia menuju kepada jalan keselamatan. Boleh saya bertanya? Ya kan sudah tadi barusan. Masih kurang. Iya. Oke, boleh silakan. membuktikan datanya Bang? Biar Iya, aku silakan. lihat, biar aku Iya, tahu di sini datanya. Silakan. Datanya gimana Bang? Silakan. Bahwa Muhammad itu jalan dan kebenaran. Al-Quran mengatakan itu Bang. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah memberi petunjuk. Muhammad sendiri yang berkata Bang. Maksudnya Muhammad sendiri yang berkata gimana ayatnya bahwa dialah jalan, akulah jalan dan kebenaran. Jaminlah aku 6 perkara maka aku akan jamin engkau Maksudnya, surga. saya tanya Bang, gimana perkataan
Itu Akulah jalan ucapan dan Rasulullah kebenaran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminlah aku. Tidak pernah Muhammad berkata bahwa Sampai di akulah mana jalan materi dan pelajaran Anda tentang Di mana Islam? ayatnya Bang Suma? Tolong tunjukkan ayatnya. Nah ini Sampai aja udah mana? goblok dia, akhi. Masa Udah Nabi diturunan Muhammad aja. ayat gimana sih? Ya sudah, Bukan abang itu kalau maksudnya saya. otak masih Maksudnya saya 0,2 tolong mau tunjukkan bahas Islam bahwa itu susah bang. Muhammad Susah. berkata aku di mana ayatnya? Muhammad berkata akulah ini jalan dan kebenaran dan hidup. Perkataan Dan Nabi seorang Muhammad pun itu bukan di Quran, yang datang Bang. kepada Perkataan Bapa. Nabi Muhammad itu di dalam hadis. Kok di ayat Anda ini ngerti Islam enggak sih? Bahkan lebih hebat Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad ya ketika Umar datang kepada Rasulullah, dia baru bercerita bahwa dia baru saja dibacakan Alkitab. Kata Rasulullah, apa? Dan aku Seandainya bukan Musa pengetahuan. dan Isa hidup di antara kalian saat ini tetapi mereka tidak mengikutiku, niscaya mereka termasuk orang yang sesat. Ini Musa langsung yang dipegang. Lebih hebat Nabi Muhammad lagi. Yesus cuma akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bohong dia. Faktanya Elia tidak melalui Yesus, dia masuk surga. Yesus bohong di situ. Iya, Elia masuk maksudnya surga aku tanpa di sini lewat tanya Yesus. Di mana Lanjut Muhammad lagi. berkatanya sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran. Aduh, dan itu tadi hidup. sudah saya tunjukkan. Bahkan lebih Di mana hebat, bukan hanya ayatnya? sekedar jalan. Buktikan Bahkan supaya Nabi saya tahu Isa kalimatnya. ketika dia datang, kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia sesat. Yesus tidak mengikuti Nabi Muhammad, nanti kedatangan yang kedua dia sesat. Itu lebih daripada jalan kebenaran. Kok masih nanya lagi? Gimana sih lu? Ganti ya, nggak mutu ini Iya, orang ini. maksudnya bisa membuktikan data. Udah cari yang lain, nggak mutu itu. Belum Udah dikasih terbukti Kristen tidak menyembah yang bukan Tuhan. Malah terbukti Kristen menyembah yang. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran akan Tuhan ya, umat Islam itu melalui Al-Quran yang diwahyukan kemudian memberikan jawaban terkait dan pertanyaan mendasar menyangkut ketuhanan. Tuhan itu menurut Al-Quran Maha Esa. Maha Esa itu tunggal, bukan satu tapi tunggal. Kemudian Tuhan itu tempat meminta. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Sementara Yesus itu pertama, dia tidak esa. Kedua, dia masih meminta. Ketiga, dia diperanakkan. Keempat, dia setara dengan manusia. Jadi dia gugur untuk duduk sebagai pencipta alam semesta. Kita ini manusia kan. Ketika kita berbicara mengenai konsep kemanusiaan, ya maka ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan, manusia itu punya naluri. Ada hal ilmiah atau yang terjadi secara alamiah, natural, yang kemudian dalam bahasa Islam disebut sunnatullah. Jadi makhluk bernama manusia itu secara hukum naluriah yang merupakan sifat kemanusiaan itu akan melahirkan kemudian di mana manusia itu menyadari bahwa pada dirinya ada sesuatu yang tidak sanggup untuk ia lakukan. Ada sesuatu yang sifatnya eksis di luar daripada dirinya, yang menguasai dirinya, yang mengatur dirinya, yang mengadakan dirinya, dan kemudian meniadakan dirinya. Inilah yang kemudian disebut Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan kaitannya dengan ketuhanan, yaitu artinya kita masuk ke dalam kajian antropologis. Manusia merasakan adanya sesuatu yang menguasai dirinya. Adanya sesuatu yang melakukan hal untuk dirinya di luar daripada dirinya sendiri. Inilah yang kemudian secara naluri manusia sebut sebagai Tuhan. Nah, contoh sederhana misalnya,
adanya naluri keberagamaan nampak pada diri kita sebelum Islam itu datang, misalnya sebelum Kristen itu datang di Nusantara ini. Ada di mana nenek moyang kita selalu membuat sajen seperti mengumpulkan bunga-bunga lalu kemudian menabur bunga itu di pohon atau di bebatuan. Ini apa yang bisa kita lihat di sana? Itu secara natural, secara naluri mereka, nenek moyang kita itu mengatakan bahwa ada unsur di luar diri mereka yang berkuasa. Baik menguasai dirinya, menguasai alam tempat di mana mereka tinggal. Nah, inilah yang kita sebut hari ini sebagai Tuhan. Semakin ke depan, semakin kita belajar, semakin kita menemukan bahwa Tuhan yang benar itu polanya seperti apa. Nah, kitab suci Al-Quran memberikan sinyal sebagai, ini kenapa ya naik selalu noise ya? Teman-teman yang baru naik tolong di mute dulu ya. Jadi ketika kita semakin hidup di zaman modern, orang semakin memahami tentang Tuhan itu kayak apa. Tuhan itu mustahil kemudian memiliki kelemahan. Tuhan pencipta alam semesta ini mustahil kemudian memiliki noda. Nah, kita dudukkan nih, Islam Kristen bertemu. Siapa yang mampu menunjukkan kemudian kelemahan Tuhannya umat Islam yang umat Islam sebut Allah? Tak ada yang bisa menunjukkan kelemahannya. Begitu juga pertanyaan sebaliknya. Siapa yang mampu menunjukkan kelemahan Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu? Saya bisa. Sampai berkarung-karung pun bisa kutunjukkan. Kenapa? Karena Tuhannya tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Jadi dia dituhankan, diilahkan, disembah, diibadahi oleh teman-teman. Ya dikarenakan cuman modal doktrin, dogma nenek moyang. Bukan proses belajar. Maka saya mengatakan saudara Kristen itu adalah orang-orang yang anti terhadap Tuhan alam semesta. Karena ketidakmampuan mereka menelaah, karena ketidakmampuan mereka untuk memahami tentang Tuhan dalam aspek tauhid sebagaimana ajaran para nabi, maka mereka mengambil pengajaran-pengajaran aliran kepercayaan Tuhan dewa-dewa itu nuzul menjadi makhluk supaya bisa dilihat, bisa diraba. Nah, ini yang dianut kemudian oleh saudara-saudara kita yang ada di sini. Padahal itu adalah bukan Tuhan alam semesta. Itu adalah bagian daripada alam semesta yang diciptakan. Nah, kalau Anda tidak puas, saudara Kristen tidak puas dengan pernyataan saya bahwa Kristen itu anti terhadap pencipta alam semesta, silakan Anda naik, nyatakan bahwa saya salah dengan argumentasi Anda yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh, selamat sore Bang Juma. Sore. Kristen. Ya, kita Kristen. Oke, silakan. Ya, Bang Juma ini kan Muslim kan? Iya, saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim. Iya, jadi ada pertanyaan di sini yang dari Rudi. Abang Muslim tapi yang dibuat konten di sini kenapa Kristen? Apakah cinta sama Kristen atau bagaimana? Pertama, itu bisa jadi. Karena saya sayang, saya cinta kepada saudara-saudara Kristen sebagai manusia ya, bukan sebagai keyakinan. Amin. Sangat disayangkan kalau di masa modern sekarang ini, di mana segala sesuatu bisa kita akses dengan mudah, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Dan kami punya ruang, kami punya kesempatan untuk mengingatkan, dan kami tidak ingatkan, itu sangat disayangkan. Apatah lagi dari kelompok tertentu dalam golongan Kristen ini memiliki misi untuk mengkristenkan orang-orang Islam, tuh Bang. Dan itu diadakan secara terstruktur, itu diadakan secara masif, terencana dan berkelompok. Iya. Itu seperti itu Bang. Jadi kalau menurut saya ya kan, kalau namanya kita seorang Muslim berarti ya kita yang beritakan tentang firman, tentang Al-Quran untuk bisa memahami jemaatnya lah, begitu maunya. Jangan pula agama orang kita kabarkan tapi mereka jemaat kita nggak tahu, kan begitu. Oh, itu kerjaan ustadz, itu mau balik. Kalau saya apologet. Apologet itu apa? Pembela Islam. Islam tak perlu dibela. Ya, apabila tak ada musuh. Ngapain Islam dibela kalau nggak ada musuh? Ini masalahnya ada musuh. Musuhnya itu siapa? Kristenisasi, pemurtadan. Maka kami tampil di sini sebagai
anti terhadap gerakan kristenisasi. Siapa bilang musuh Muslim Kristen? Kristenisasi dan pemurtadan itu musuh kami, Bang. Termasuk lembaga kitab Indonesia itu musuh kami juga. Dari mana jalannya bisa bermusuhan sama Bahkan Muslim? semua pendeta di Indonesia itu musuh-musuh kami. Kenapa bisa dimusuhin? Karena mereka mengajarkan manusia itu adalah Allah. Maka saya memusuhi mereka karena perintah dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqalu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Nah, kami memerangi kalian perang logika, tapi perang ayat, perang dalil, perang kebenaran terhadap keyakinan, bukan perang dalam bentuk PC, tidak. Karena Al-Quran mengatakan itu. Iya, coba aku tanya sama Bang Juma ya. Salah satu abang bilang menyembah manusia kan begitu kan? Iya pasti. Yesus kan manusia, Bang, bukan kutu. Iya, oke. Saya bertanya kepada Bang Juma, itu namanya itu Allah itu pernah Bang lihat? Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi, termasuk yang diperkenalkan oleh Yesus, itu tidak bisa kemudian dilihat, dijamah oleh manusia, nggak bisa. Jawab dulu, satu dulu perkataan dulu. Itu jawaban saya dari pertanyaan. Manusia hanya mampu merasakan adanya Allah. Tidak ada manusia yang bisa melihat, tapi manusia hanya mampu merasakan adanya Allah. Allah itu dirasakan, Bang, bukan dilihat keberadaannya. Al-Quranul Karim menjelaskan itu kepada kami umat Islam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh. Ngapain dicari? Ngapain Anda mau mengatakan Allah itu di mana? Untuk mengetahui keberadaan Allah sekarang, coba. Mana yang ada pada diri Anda itu adalah milik Anda sendiri? Ada nggak? Nggak ada kan? Apa yang ada pada diri Anda itu yang adalah milik Anda sendiri? Mata bukan milik Anda, tangan bukan milik Anda, kepala juga bukan milik Anda, bahkan mulut yang berbicara juga bukan milik Anda. Lalu mana yang punya Anda? Nggak ada. Lalu kita ini punya siapa? Kita ini punya Allah. Kita ini miliknya Sang Pencipta alam semesta. Makanya Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Manusia bisa menemukan Allah dengan cara apa? Dengan menelaah dirinya. Siapa yang menemukan dirinya, maka dia menemukan Tuhannya. Anda justru mencari Tuhan, mencari ke hutan. Mana Tuhan saya ya? Mana ya? Oh, itu di atas pohon digantung. Wah, parah kali. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya tema kita, Kristen itu anti Tuhan. Itu kesalahan manusia itu Bang Jum. Kalau begitu, saya bikin contoh satu ya. Contohnya Allah itu dengan Tuhan, kan begitu kan? Inilah satu perumpamaan dulu presiden dengan Jokowi. Apakah itu presiden itu bekerja atau yang Jokowi yang kerja? Apa ini maksud Anda ini mau apa? Apa maksud Anda ingin? Marwahnya Allah. Dia mau nyalon tapi gagal. Gitu. Ya, Tuhan. Maksudnya apa ini, Bang? Maksudnya ini apa? Maksudnya apa? Presiden dan Jokowi ini maksudnya apa? Ya, itu kan sebagai nama gelarnya Allah itu. Dan turun dia ke dunia menjadi Tuhan Yesus. Baik. Yang bekerja itu kan Tuhan Yesus. Ini bahaya ini kalau orang yang otaknya cuma 0,2% tapi sok tahu. Banyak bicara, ini seperti pantat ayam yang tak ada ilmu tapi mulut tak pernah diam. Saya katakan kepada saudara, berbicara mengenai ketuhanan, Kristen itu cuma punya kapasitas otak 0,2%. Jadi jangan lebay dalam berbicara mengenai Tuhan. Oke? Anda nggak usah lari ke Jokowi, Anda nggak usah lari ke presiden. Tunjukkan aja dulu bukti bahwa Yesus bukan manusia. Selama Yesus masih manusia, mau Anda menjadi apapun kemudian, Anda tetap saja menyembah bukan Tuhan, yaitu Yesus. Buktikan Yesus bukan manusia. Sederhana bukan? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Anda menyembah manusia. Berarti Anda menyembah bukan Tuhan. Selesaikan. Dengan Anda menyembah bukan Tuhan, berarti Anda anti terhadap Tuhan yang benar. Anda hanya menyembah Tuhan-Tuhanan.
Ayo. bukti fakta di lapangan bagaimana siapa yang banyak menyembah Tuhan. Oh, bukan itu. Sekarang permasalahannya, sekarang Minoritas yang permasalahan banyak di dunia ini siapa yang menyembah Tuhan? Kristen tidak menyembah Tuhan, Bang. Ya, jadi Kristen itu menyembah dewa. Dewa yang nusul menjadi manusia bernama Yesus, itulah yang kalian sembah. Gini. Saudara Roy. Otak dan mulut Anda itu kan cuma berapa sinti. Bisa enggak Anda berbicara pakai otak? Jangan cuma modal mulut. Bisa enggak? Ini tema Kristen anti Tuhan. Loh, faktanya Kristen menyembah. Oke, Kristen menyembah siapa? Yesus. Loh, kenapa disebut anti Tuhan? Karena Yesus bukan Tuhan. Buktikan bahwa tema kita ini salah dengan cara Anda membuktikan secara wahyu, secara akal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana buktinya? jadi kalau menurut abang ini apa yang diperlukan, teori atau praktek? Yesus yang Anda sembah itu manusia, Bung. Iya, praktek di teori yang mana diikuti di situ? Pencipta alam semesta ini manusia atau bukan? Dua-duanya. Betul kan? Kan Gila ada salah kan permanen. teman-teman. Saya Gila mengatakan permanen. otaknya dia kan cuma 0,2% kekuatan otaknya. Kalau umat Islam itu otaknya 99% berfungsi. Anda itu cuma 0,2. Itu kan Bagaimana pengetahuan mungkin? saya. Bagaimana Anda mengatakan pencipta alam semesta itu adalah manusia? Bagaimana mungkin? Hah? Apakah Anda pikir pencipta alam semesta itu hanya kolak, bubur? Hah? Alam semesta ini cakupannya seluas langit dan bumi. Alam Yesus yang semesta bikin. itu turun Udahlah. dari dunia menjadi manusia. Udah. Ini tugasnya pemblender ini. Silakan abangku, silakan. Masuk akal nggak kira-kira Tuhan manusia? Kau pun longor kau lah. Masa Tuhan manusia? Yang enggak aja kau. Jangan kau paksakan lah. Allah itu turun, dia menjadi manusia, menyerupai manusia. Udah Untuk sekarang gini aja lah. Tuhan kau satu ketiga. Jadi Tuhan kau apa ada berapa? manusia itu menjadi Tuhan gitu? Enggak, kutanya dulu. Tuhan kau ada berapa? Nah, Tuhan kau ada berapa? ya satu. Yesus Tuhan. Iya, Bapa Tuhan. iya, Roh Kudus Tuhan. iya. Berapa jumlahnya? Nah, itu pikiran manusia. Alah macet. Macet. Apa macam? Udah bahas Tuhan macet kau kan. Kau aja pun nggak bisa menjelaskan kepada kami tentang Tuhan kau. Itulah pikiran manusia yang nggak ngerti Tuhan Allahnya itu. Pikiran kau yang ribet. Penjumlahan aja kau pun ribet. Gimana coba? Itu dikalikan, dibagi atau dijumlah ditambah? Cobalah berpikir dulu secara Oke, manusia. sekarang aku tanya, di antara tiga Tuhan tadi siapa yang kau sembah? Ini dulu abang jawab dulu. Enggak, dari tiga yang tadi, coba aku tanya dulu. Yang dari tiga tadi siapa yang kau sembah? Ya itu satu paket itu Bapak. Iya, paket macam barang aja bah, kawat bah macam paket. Di antara yang Ini tiga ada Tuhan satu paket. Istilah baru ini. istilah baru. Di antara yang tiga tadi siapa yang kau sembah namanya? Ya Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus. Sama Yesus dengan Bapak sama itu. Aduh majang, pening kali. Enggak dimarahin orang sama Roh Kudus, gitu enggak? Ya, siapa yang dimarahi? Kau lah dimarahin Roh Kudus. Roh Kudus enggak kau sebutkan. Di kepala Bapak itu, kepala Bapak berpikir, hati Kepala Bapak itu bapak kau juga. lah, enak aja kau bilang kepala bapakku. Kepala bapak kau lah. Ya kepala kau itu kan pintar. Kepala kau lah, enak aja kau bilang kepalaku. Kepala otak kau. Bapakmu yang di kepalamu. Mana ada pula kepala bapak? Enak aja Yang kau di bilang kepala hatimu bapak. itulah Roh Kudus. Siapa? Jadi itu satu paket. Bapak dengan anak itu Mau namanya. dikirim kemana? Tuhan satu paket udah. Tuhan satu paket udah. Mau dikirim kemana itu paketnya? Satu ngomong biar tertib, kita dengar Kepala paket, satu-satu. tanyain kepala paketnya siapa? Orang lagi ngomong nyong, makanya nggak ngerti nanti kalian. Iya. Enggak mau dikirim kemana paketnya? Ngirim sikit pas Bang Render. Dengar satu-satu kalau bertanya kan gitu, biar jelas. Ya, jadi bukan Yesus ya, Bapak yang Tuhanmu ya, clear ya. Ya. Oke, berarti bukan Yesus ya. Bukan Teruskan. kan? Hah? Teruskan.
Ya bukan Yesus kan? Di antara tiga tadi yang kau sembah itu Bapa, bukan Yesus, ya kan? Jawab di satu paket di jawab. Itu kan sudah Satu paket. dibilang tadi. Ya, udah aku bilang tadi itu Yesus dengan Tuhan dan Roh Kudus itu satu paket mereka itu karena namanya Satu itu satu paket. Satu paket. Aduh, Masya Allah, Rabbi. Tuhan Dengar, kok mau dengar, paketin ya. kah? Astaga. Dengar di sini semuanya ya. Kalau kita di kepala kita itu kan ini yang berpikir, hati kita yang mengikuti. Apa pisah itu kepala dengan hati? Pantat dengan otak kau satukan dulu biar nyambung. Bisa Kau atau enggak tidak? Ah, Otak itu Gimana Biar kau? ikuti aja biar ada mainan. Tuhan Allah itu Oke. tidak ada pisah Oke. itu. Ya, berarti tidak terpisah ya. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Nah, Tidak terpisahkan. mana terpisah? Betul? Yakin? Dia adalah yang dipanggil adalah Bapa di surga. Iya, Itulah antara namanya. Yesus dan Bapa tidak terpisahkan Yesus kan? adalah Allah yang menjalankan tugas untuk menerangkan ke dunia bahwa seperti ini kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya. Itulah yang menjalankan Tuhan Yesus. Ya, antara Yesus dan Bapa, tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisah. Yakin? Yakin? Betul. Ketika Yesus disalib, Bapa juga disalib. Ya, tersalib itu Macet. Yesus itu hanya Macet. daging. Macet. Enggak Sekali gitu lagi dong, ditanya. Pak Blender. Kasih tahu yang disalib itu satu paket ya gitu. Yang disalib satu paket. Ya. Nah, ya coba. Oke, saya ulang ya. Yesus dan Bapa tidak terpisahkan, oke? Ya. Oke, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapak juga di situ. Iya di situ. Ya satu paket. Perawan Maria, Bapak, biar ngerti. Kalau dia nggak turun melalui perawan Maria menjadi manusia, maka tidak akan tercipta adalah Allah sendiri. Kenapa? Kalau dia langsung turun ke dunia tanpa melalui manusia, maka itu tidak akan dibenarkan. Iya, maksudku itu, Bapak itu kan Tuhan. Bapak itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Ya kan? Nah, ketika Bapa di dalam kandungan Bunda Maria, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang mengurus langit dan bumi? Ya tetap namanya itu udah adalah itu Allah. Tetapi dia Nambah turun lagi melalui- Allah lagi. Aduh, Ma. Tadi kita seharusnya sini mengkerucutkan nama Tuhan. Oh, tolong. Kita di sini niatnya mengkerucutkan, ya, Roy, Rudi, yang dari Yesus, Bapa, Roh Kudus kita kerucutkan jadi satu. Jangan kau tambah lagi, aduh, Majan. Ini kita kerucutkan jadi satu dulu. Jangan kau tambah lagi Allah. Oke ya. Ya. Nah, kita kerucutkan, ya. Berarti Bapa itulah yang pencipta langit dan bumi. Ya. Oke, berarti ketika di dalam kandungan, siapa yang ngurus langit dan bumi ini kalau Bapak dalam kandungan? Orang dia penguasa. Mau di mana-mana pun dia bisa. Emang di dalam rahim bisa berkuasa? Bisa. Bisa keluar masuk dia. Aduh, Mak, sedih Lama kali Tuhan. Sedih kali Tuhan kayak gitu ya Allah Robbi. Nah, Jadi maksud Bapak, kalau dia lagi di perawan Maria, berarti Allah itu bisa atau masih di situ? Itu maksudnya. ya tapi kan tadi tidak terpisahkan. Ya memang Berarti- tidak terpisahkan. Iya, berarti ikut di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan kan? 9 bulan. Ya ikut 9 bulan. Aduh, Mak, 9 bulan ya mati lah kita. Jadi apa sih? Mau bagaimana itu. namanya Allah itu suka-suka dia untuk menerangkan kebenaran di dalam dunia untuk menyelamatkan umat. Akan ada lagunya suka-sukamu Tuhan kan. Nah, itu. Enggak. Jadi apa Bunda salahnya di Maria itu Bunda Maria berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Bunda Maria. Nah, itulah yang nggak mengerti manusia yang memahami Maria. Ya berdoa dia kepada Bapa. Loh, tapi di dalam perutnya. Ya, itu secara manusia di dalam perutnya, tetapi secara keilahian itu kan harus dia berdoa kepada siapa? Cemana cara berdoanya? Ya Tuhanku di dalam perut gitu. Cemana cara berdoanya coba lah.
Masa begitu? Bodoh kali manusia berdoa ya Tuhan dalam perut. Bodoh kali manusianya Ya itu. kan Tuhannya Bapa di dalam perut Bunda Maria. Bagaimana dia berdoanya? Ya namanya juga sudah dikasih ke. Aduh, macam mana Bapak bilang sama ini ya? Pusing dia. Begini. Karena kurang memahami, Iya. maka itu bagi orang-orang di luar Kristen salah arti. Ya. Jadi Ibu Maria itu berdoa kepada Bapa atau kepada Allah Maha Besar bahwasanya dia sudah dilewatkan oleh kuasa Roh Kudus menampakkan Allah melalui dia karena dia Jangan seorang lagi tambah perawan. Allah, jangan Tanpa lagi. dia berdosa tanpa Jangan lagi dia pakai Allah. Bapak ini aja, Bapak Roh Kudus Yesus. Jangan ditambah lagi. Betul. Ya. Iya betul. Ah, jadi bagaimana Bunda Maria berdoa kepada Bapa sedangkan Bapa di dalam perut Bunda Maria? Aduh, coba ini secara manusia itu kita bilang secara keilahian karena sudah diberi kuasa kepada Maria ini untuk bisa melewati dia karena dia perawan yang kudus, maka itulah dia berdoa, ya Bapa Maha Besar, berkatilah. Besar satu paket dalam kandungan. Maha besar di dalam perut kita. Aduh ya Allah Rabbi. Pengucapan kepada bapaknya supaya dia juga bisa menambah berkat-berkat yang sudah telah terkandung oleh Cemana? Tuhan Yesus. Mananya bapak ini gak mengerti di situ? Jangan dibawa ke seperti Enggak, Anda manusia. mengatakan Bapak itu maha besar, sedangkan dia di dalam perut Bunda Maria besar itu. Ya besar itu kan marwahnya itu kan besar, bukan pikiran Marwah manusia. ya? Marwah siapa? Ya Allah, Tuhan. Marwah. Hancur kali lah kalian dulu di. Hancur Gawat kali. kali. Gimana lagi gini? Jadi bahan tertawaan ajaran kalian ini. Coba lah. Ya. Jadi saya bertanya kembali ya, kalau memang begitu, nggak percaya seperti itu. Jadi bagaimana? Jangan tanya dulu, jelasin dulu itulah tadi lo. Ada Bapak dalam kandungan Kita balik fakta dulu. Bagaimana caranya untuk umat Muslim menuhankan itu? Coba, bagaimana caranya? Itu dulu selesaiin dulu itu Bang Blender. Itu Tuhan belum keluar kandungan lo tadi. Masa menongol Iya. terus? Keluarin dulu. Karena kalian tidak percaya di situ, maka Enggak, saya keluarin dulu. Bagaimana Selesai dulu kalian- Bang Blender. Suruh keluarin dulu. Kasihan lo dalam kandungan terus. Kegantung. Iya. Ya betul. Keluarin dulu. Yang saya tanya dulu, bagaimana kalian menuhankan Muhammad? Bagaimana caranya? Coba, apa yang dibuat? Aduh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Aduh, mak ya ampun. Kau banyak kali. Kepada Allah itu, coba bagaimana? Jangan coba Kristen ini kalian pintar sedikit. Jangan banyak kali dengar cakap orang gitu loh. Ya sama juga, Kalian jangan dengar orang kan begitu juga Kristen. Enggak, kami Kristen belajar sudah loh Islam. jelas, sudah tercantum di dalam Alkitab semua berita yang dibawakannya. Bahwasanya sehingga manusia itu mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sementara Allah Muslim apa yang dibuat, coba apa yang disampaikan tidak ada tercantum di Al-Quran itu. Coba disampaikan bagaimana caranya memberikan kepada umat manusia ini untuk bisa lebih baik. Bagaimana cara-caranya akhirat kematian, bagaimana hidup. Coba bagaimana ayatnya coba. Itu dulu kalau kita jawab. Jangan hanya Kristen aja, itu jelas semua itu yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Itu jelas. Bahkan pun Bang Juma yang selalu memberitakan tentang firman Tuhan, bukan yang dibawakan tentang Al-Quran. Kan begitu. Oke, baik. Oke, kau tahu nggak berita Firaun sampai saat ini? Firaun, tahu? Enggak. Aduh, kau cemana kayak gini? Firaun aja nggak tahu kau. Cemana mau kita buktikan? Kayak mana coba lah? Oi, Firaun jasa Blender, Tuhan itu Ya. Tuhan belum keluar kandungan, keluarin dulu. belum selesai di situ. Keluarin dulu, Dijawab itu tadi itu bagaimana Allah Muslim itu dijelaskan dulu, dijawab tadi itu seperti Kristen saya menjawab gitu. Kalau memang benar. Jadi clear ya, Bapak itu di dalam kandungan Bunda Maria ya. Oke. Berarti Ya. Tuhanmu di dalam kandungan Bunda Maria. Itu ya. Iya. Iya, Iya. itulah Tuhan Kristen ya.
Udah, Iya. ya nggak apa-apa. Berarti Bunda Maria berdoa di dalam perutnya sendiri ya. Iya. Iya pula ya, Ya, astagfirullahaladzim. nggak salah itu. Orang yang terendah Nggak salah Tuhan ya? Yesus menjalani tugasnya sebagai umat manusia. Dia harus rela lahir di kandang. Kenapa? Supaya kita itu mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan dalam arti karena dia lahir di kandang rendah. Bukan. Itu salah tanggapan bagi umatnya kita manusia ini yang tidak mengerti. Dia menurunkan dia dari surga untuk menyerupai manusia, untuk menjalankan tugas-tugas seperti kebenaran di dalam firman yang Udah panjang kali. Gini. Udah, panjang kali udah. Ya, Udah terus. ribet. Kau yang mau kau tanya apa? Hah? Hah? Yang mau kau tanya apa? Ini gini yuk. Ini Kalau tadi kau buka, dengar ya. Itu jasad Firaun sampai sekarang ini masih utuh. Ketika kau baca surah Yunus 92, di situ tertulis, maka hari ini kami biarkan jasad kau Firaun, maka hari ini. Jadi sampai Ya. kiamat kau baca, tetap itu jasadnya masih ada. Siapa yang buat jasadnya seperti itu? Allah kami. Nah, beda dengan kitabmu. Pada di Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari ku baca itu, tiap hari Tuhan lahir. Enggak pening. Coba kau bayangkan tuh, itu. Setiap hari. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Nah, kalau kau baca Al-Quran, maka hari ini sampai kiamat pun itu jasadnya masih ada. Itu Allah kami yang buat. Coba, itu buktinya. Belum lagi laut berbelahan dua itu, satu hijau satu kuning. Kau tengok itu. Nah, kau apa bukti Yesus apa coba? Apa buktinya coba sekarang ini yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan sekarang ini ya? Sama-sama kita lihat apa? Apa bukti? Apa coba? Apa? Ya, ternyata umat manusia terselamatkan di dalam firman Tuhan bahwasanya jiwa-jiwa banyak. Apanya kau nih? Enggak bisa. Buktinya saat ini, bukti yang bisa kita lihat saat ini apa yang Tuhan mau lakukan? Ya itu buktinya. Apa? Umat manusia terselamatkan di dalam dosa. Tuhanmu aja Dan di enggak dalam selamat kok, cemana pula menyelamatkan kalian? Alah. Woi, Tuhanmu saja pun enggak selamat. Cenderung mendukung Aduh. Tuhan Yesus. Bagi yang percaya kepada Yesus adalah kebenaran di dalam firman Tuhan adalah semua mengurus dia. Begitu. Siapa yang terbanyak memilih Tuhan Yesus? Umat Kristen kan? Berapa jumlahnya di Halo? Indonesia? Di Indonesia jumlahnya berapa? Ah, itulah Indonesia. Karena Indonesia ini seakan-akan berbeda dengan banyak yang memprovokasi. Nah itulah Indonesia. Kalau di luar sana mana ada di situ bedanya Muslim dengan Kristen sama semua pandangan di sana, enggak ada beda. Tetapi kita yang di sini memihak-mihak agama satu sama lain. Kenapa anti kali? Terus kenapa- Tapi di luar negeri sana Kalau tidak begitu kisah kenapa ada Kristen sama Muslim. termasuk Tidak ada yang perang apa di luar negeri. termasuk gereja yang itu yang di dalamnya ada orang kawin laki sama laki itu juga menyembah Yesus ya? Itu jangan disamakan, itu kan pribadi orang. Jangan kita bawa pribadi orang, ya beda yang namanya bodoh orang di sana. Masa kita ikut bodoh? Itu dalam gereja itu, dalam gereja. Kita di dalam gereja, tetapi orang sana bodoh. Jadi kita ikut-ikutan itu bodoh. Terus kenapa gereja dijual? Kenapa gereja dijual-jualin? Kenapa? Apa semua gereja seperti itu? Banyak gereja yang dijual. Iya maksudku, karena itu salah satu gereja yang membuat hal seperti itu. Apakah semua gereja begitu juga? Kalau Yesus itu pernah nggak sih bangun gereja, bro? Siapa bilang pernah Yesus membangun gereja? Saya tanya, Yesus pernah bangun gereja nggak? Pernah bangun gereja Yesus. Di mana dia bangun gereja? Tetapi dia berkata di dalam firman-Nya untuk gereja di pribadi kita, bahkan kita itu adalah gereja, iman kita. Iman disitulah gereja kita. Hati kita itu baik, berbuat yang baik. Bagaimana
mencermati orang-orang di sekitar kita supaya jangan dendam, ada sakit hati, dan kita benci kepada sesama manusia. Itu adalah iman di dalam hati kita sendiri. Oke, Bukan terus namanya kita- terus kenapa kau biarkan Yesus mati di salib terkutuk? Kenapa kau biarkan? Kenapa dibiarkan? Mm-mm. Nah, begini, kalau seorang Yesus dia tidak mati di kayu salib, mungkin umat manusia ini tidak akan percaya bahwasannya ada Tuhan, kan begitu, atau ada Allah. Tetapi karena dia rela mati menembuskan daging yang sudah berdosa, itu makanya dia rela mati untuk menunjukkan bahwa kekuasaan keilahiannya adalah ada dan kuasa Roh Kudus itu berjalan. Maka itu dia rela mati demi kita umat manusia. Siapa yang bunuh Yesus? Siapa yang bunuh? Hah? Siapa yang bunuh dia? Bukan siapa yang membunuh dia, itu makanya kita harus cermat. Saya tanya lu, dengerin, siapa Ya. yang bunuh dia? Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Tuhan Yesus itu sebenarnya kalau kita cermat bukan itu dibunuh, cuman Allahnya sendiri menyuruh. Dengarkan dulu orang- pertanyaannya. Wis, dengarkan dulu. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Ya, secara mata kita yang memang dibunuh. Dibunuh. Siapa yang bunuh dia? Hah? Siapa yang bunuh? Itulah kerjaan-kerjaan iblis. Nah, kan? Kau minta terima kasih lah sama dia. Nah, kenapa sama dia terima kasih? Kalau nggak ada dia, kau nggak punya Tuhan. Aduh, inilah itu kan secara pikiran manusia seperti itu mengatakan itu. Udahlah, ucapkanlah terima kasih kepada Bintang Timur. Iblis, udahlah. Terima Ucapkan kasih dulu. lah. Nih, Terima kasih. Ya. Tetapi apa? Lu minta terima kasih beneran. Begini lu sama mau Minta terima kasih kepada Lucifer. Apa tujuanmu setelah mengetahui seperti itu? Apa maksudmu di situ? Coba. Apa Supaya bedanya? ketahuan, berarti berkas jasa-jasanya iblis Lucifer ini yang merasuki Yudas tentara Romawi membunuh Tuhanmu. Jadi kau ucapkan terima kasih lah sama mereka. Jadi Kan, kalau dia udah mati itu berarti udah kalah itu Tuhan Yesus gitu. ya kalah lah, ya mati kok. Dari mana jalannya? Kalau kira-kira yang menang itu yang mati atau yang hidup? Itu yang mati adalah kedagingan. Oh, berarti enggak satu paket itu. Enggak satu Itu paket. kedagingannya itu secara manusia mati, tetapi secara keilahiannya maka hidup di hari ketiga, menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa. Dia Enggak satu paket aja tadi satu paket. Ya udah memang satu paket kok. Berarti Jadi yang apa meninggal, bedanya? jadi yang mati satu paket. Daging itu yang mati. Kan Allah itu turun ke tubuh manusia, ke tanah menjadi manusia. Allah itu turun menjadi manusia, menyerupai manusia, menunjukkan keilahiannya, bahwasannya dia adalah Tuhan Maha Besar, pencipta langit Itu dan kan bumi. tentara Romawi. Dengerin dulu. Iblis. Rudi, itu kan tentara Romawi yang bunuh Tuhanmu. Kamu nggak dendam sama tentara Romawi itu? Itulah kerjaan iblis, kok dendam sama Romawi. Oh, berarti kau minta terima kasih sama iblis. Ya, itulah namanya ini yang secara pikiran manusia berterima kasih kepada iblis. Ya udah, silakan ucapkan terima kasih kepada. Coba kau ucapkan terima kasih kepada mereka. Itu adalah kerajaan dunia, maka mati kedagingannya. Tetapi secara keilahian Allah itu, Tuhan itu bangkit di hari ketiga. Itu Coba dia. kau ucapkan dulu lah. Terima kasih dulu sama iblis. Udah, Lucifer. Terima kasih dulu. Itulah manusia yang selalu dibawa egonya sendiri, tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah itu jangan itu kerjaan iblis. Tentara begitu. Romawi itu pahlawan atau bukan pahlawan? Kalau tentang sana pahlawan atau bagaimana itu saya tidak memahami. Tetapi yang saya tahu sekarang ini adalah kedagingan Tuhan Yesus itu memang. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Kalau tentara Romawi tidak membunuh Yesus, kamu punya Tuhan atau tidak punya Tuhan? Tetap punya Tuhan. Berarti Yesus nggak perlu dibunuh dong. Nah, Yesus nggak perlu dibunuh dong. Kalau tetap punya Tuhan. Itu kan sudah saya bilang tadi, itu keilahian Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan kepada orang supaya dia dibunuh, supaya dia mati. Apa Tetapi gunanya? secara tidak nyata untuk mengatakan kepada manusia. dengerin. Terjadi. Dengerin dulu. Apa gunanya Yesus dibunuh? Apa gunanya? Tujuannya apa? Apa gunanya dibunuh? Iya, tujuannya.
Nah, tujuannya kan supaya kedagingan itu yang dari dunia adalah yang penuh dosa, maka itu dibunuh kedagingannya. Siapa yang nyuruh bunuh Yesus? Hah? Siapa yang nyuruh bunuh? Itu yang nyuruh membunuh Yesus itu kehendaknya sendiri. Oh, bunuh diri. Kehendaknya sendiri. Ya berarti bunuh diri dong. Ya suka-sukanya lah. Suka-suka aja lah. Kenapa suka-sukanya bilang? Kenapa? Oh, iya. Supaya menunjukkan Iya. bahwa dia itu adalah yang berkuasa. Ya, bunuh diri apa dibunuh nih? Kedagingannya sudah penuh dosa itu akan mati. Itu dia. Anda putuskan dulu bunuh diri atau dibunuh. Bagaimana? Bunuh diri atau dibunuh. Kalau dia bunuh diri itu kan nggak masuk akal. Tapi kalau dibunuh dia berarti ada pertanyaan, kan begitu. Bagaimana Ya. cara namanya? Ya kalau ada yang membunuhnya, kalau berarti ada yang dengerin dulu, dengerin. Oke. Kalau ada yang membunuhnya, siapa yang nyuruh membunuh Yesus? Siapa yang nyuruh? Apa siapa yang nyuruh dan siapa yang membunuh? Ini loh tentara Romawi, siapa yang nyuruh tentara Romawi bunuh Yesus? Nah, itu kan rahasia keilahian Allah. Wih, rahasia. Dia sudah, sedangkan dia Oh, sudah paham. dia kan sudah siap. Misi rahasia. Kan dia udah siap korban, bahwasannya kedagingan karena dari dunia itu penuh dosa, maka dia rela mati. Tetapi keilahian setelah 3 hari bangkit supaya menunjukkan bahwa dia yang berkuasa, kan begitu. Iya, siapa yang ngikat tangannya? Aduh, itu ke pertanyaan itu. Anak-anak pun tahunya itu. Siapa? Kenanya. Itu. Ya, siapa yang ngikat? Benar aja. Anak-anak tahu semua kalau dipahami di dalam Alkitab. Ya tinggal Tetapi, jawab siapa yang ngikat tangannya, pakai tali apa? yang mana tahu aku orangnya. Itu orang-orang dahulu. Kira-kira pakai paku berapa senti itu dipaku tangannya? Pakai paku berapa senti? Hal itu nggak ngerti aku itu. Kira-kira waktu dipaku tangannya itu sakit nggak ya? Ya nggak tahu aku itu sakit atau tidak. Nggak ada Keluar yang tahu darah itu. nggak? Keluar darah nggak? Ya itu kalau keluar darah itu saya tidak tahu apa keluar atau tidak. Ya, waktu ditompak lambungnya keluar darah nggak? Iya itu saya tidak melihat. Karena saya belum lahir. Bukannya tiap perjamuan kudus kau minum darah Yesus? Ya itu kan tak usah dibahas ke sana. Kalau itu Tidak usah dibahas. Takut minum darah kau. enggak, bukan karena soal pertanyaan itu sudah di luar pikiran kebenaran dalam firman Tuhan. Kalau itu berapa jam Yesus, berapa jam Tuhanmu di atas salib digantung, berapa jam? itu enggak tahu saya itu. Kalau itu Terus siapa yang turunkan dia? Siapa yang turunkan? aku bilang tadi itu masa itu saya enggak ada di situ. Terus siapa yang ngubur? Siapa yang ngubur? Enggak tahu itu siapa yang ngubur. Masa itu enggak ada saya di situ. Saya bilang enggak ada saya. Berapa hari dikubur? Udah aku bilang tadi selama 3 hari dia bangkit. 3 hari. Waktu dikubur itu satu paket ya, dikubur ya, satu paket. Ya itu kan sudah namanya jadi mayat. Ya udah tanah itu yang dikubur. Tanah itu tanah. Yang dari tanah balik ke tanah. Jadi yang dari surga itu dia sudah kepada posisi. Saya tanya baik-baik, yang dikubur satu paket atau cuman sebagian yang dikubur atau satu paket? Menurutmu bagaimana? Saya tanya, saya nggak menurut, saya tanya. Oh, kamu tanya aja. Yaitu satu paket. Satu paket dikubur. Iya. Berarti ya habis dong Tuhan, semua mati dikubur. Kan, itu kan katamu. Katanya satu paket dikubur. Ya udah itu kan katamu secara manusia habis. Ya kan di satu paket dikubur, Bang. Betul. Itu kan dibilang tadi, itu satu keilahiannya dan satu adalah tubuh manusia. Jadi itulah yang berdosa, ya itulah yang dikubur. Tetapi keilahian Tuhan itu adalah ya selalu dia berdiri di kekuasaannya. Mau bagaimanapun dia, itulah yang dilakukan. Oh jadi diputuskan Tuhanmu pernah mati ya? Nah, Tuhanmu pernah mati. pernah mati. Ya, hebat ya Tuhan pernah mati ya. Itulah namanya dari dunia itu pasti
penuh berdosa, maka kita itu akan mati, menembus dosa-dosa kita. Terus waktu mati siapa yang hidupin lah? Waktu dia mati, bro, Tuhan mati. bro, waktu mati terus siapa yang hidupin dia? Ya, Waktu dia Tuhan mati siapa yang hidupin Tuhan? ya dirinya sendiri yang hidup, bangkit keilahiannya. Oh, jadi mayat bisa hidup lagi? Ya iya lagi salah, namanya jika dia Allah, suka-sukanya lah. Itu mayatnya nggak bau ya? Hah? Bau loh itu. Mayatnya. Tiga hari loh di dalam kubur. Ya saya tanya dulu sama dulu satu kata aja. Kalau kamu meninggal, jadi kamu itu apakah namamu ya dipanggil-panggil, apakah ikut juga namamu itu di situ? Kan saya belum meninggal. Itu contoh. Nggak bisa ambil contoh, saya belum meninggal. Ambil contoh aja sama Tuhan, mau aja ambil contoh, kan Tuhan udah meninggal. Kok ambil contoh sama yang hidup? Apa bedanya kamu dengan Tuhan itu tadi? Kan sama, meninggallah dirimu, itulah jadi tanah, jadi busuk, jadi namamu itu apakah ikut juga ke situ sepaket? Oh, jadi badannya Tuhanmu pernah busuk. Itu udah dulu dijawab, masa satu kata nggak dijawab ah? Jadi Itu siapa baru- yang waktu dia bangun bau dong badannya, waktu bangkit 3 hari bau dong badannya. Malah kalau kamu meninggal juga bau, begitu juga lah. Tadi di sana itu Tuhan itu namanya udah jadi tanah. Oh, jadi Tuhanmu bau badannya ya? Iya. Cuma namamu itu yang tidak bisa terlibat ikut dikubur. Itu kan namamu. Jadi badanmu ya matilah bau. Kan begitu. Iya, jadi badannya Yesus bau atau di kubur? Namanya bau. Macam mananya ini? Ente ini nggak ngerti bau. Belum pernah sih bau. Terus kenapa nggak? Siapa yang mandiin bersih-bersihin gitu? Hah? Siapa yang mandiin? Ya mungkin di sekitar mula orang-orang di sekitar yang mandiin kamu kalau meninggal. Enggak, Ya, Yesus mungkin ini loh, kan supaya nggak bau. Masa mau jadi Tuhan lagi loh dia, masa nggak dimandiin? Mau jadi Tuhan lagi. Dia kan bangkit jadi Tuhan lagi dia. Iya. Nah, Bangkit terus menjadi Tuhan. terus dia nyari air di mana, Mbak? Mandi ganti baju gitu. Saya pertanyakan dulu ya. Setelah dia bangkit, apakah pernah kamu lihat? Nggak pernah, makanya saya tanya sama kau. Kenapa kamu bilang bau? Ya kan orang namanya habis dikubur. Ya. Itu baru kita bilang seperti itu. Ketika dia bangun lagi, kita melihat itu dia bau. Ini kan Allah itu tidak bisa dilihat. Tetapi kalau minta dengan atas namanya, pasti akan dia bisa melihat kamu dan bisa kamu lihat dia dan bisa kamu merasakan. Kalau kamu bisa percaya kepadanya, kalau kamu bisa mengikuti firman-Nya, maka itu bisa kamu ketemu sama dia. Kalau menurut kamu, bro, Yesus Tuhanmu sekarang ini badannya udah bersih? Hah? Badannya udah bersih? Enggak, saya tanya Udah tadi. Udah kamu lihat? Ya kan dikubur Belum. 3 hari. Pernah Bang, dengerin dulu, kan dikubur 3 hari, bangkit kan pasti bau tanah dia, bangkit. Nah, oke. saya tanya, sekarang dia udah mandi belum, udah bersih belum badannya? Ya, saya belum tahu itu udah mandi atau belum. Kenapa sama saya ditanya? Ya kan habis dikubur orang bangkit, kan Iya. kotorannya banyak kena tanah. Iya. Nah, gimana itu? Jadi bukan sama saya ditanya. Nah, Terus kan saya nanya begitu. sama siapa? Ya tanyalah sama Allahmu, bagaimana dia tahu itu sana. Ini kan Tuhanmu. Ya, jadi ke Tuhanmu dengan Tuhan saya itu kan bisa sama-sama saudara. Ya udah tanya sama Tuhanmu, karena saya tidak tahu di situ. Ya, jadi Maka sama Tuhan saya kamu tanya. oh iya, waktu dia makan ikan goreng itu loh, itu ikan gorengnya katanya itu ikan goreng yang dia makan gitu loh. Begini abangku, Gimana? katakan, Pak Ustadz, kalau memang kita menanya-nanya seperti hal-hal itu akan menjadi rumit. Kenapa? Seharusnya intinya aja yang kita ambil yang benar di dalam firman Tuhan itu. Jangan semua ini matilah, bau beginilah begitu. Apa pertanyaan itu tidak tercantum di Alkitab itu, tetapi yang tercantum yang sudah disampaikan adalah keilahiannya dan kebenarannya. Itu yang perlu dibaca. Yang tidak tercantum jangan dibahas. Itu baru benar. Terus kalau begitu siapa yang nyuruh kau menyembah Yesus? Hah? Siapa yang nyuruh kau menuhankan Yesus? Siapa menyuruh? Mm-mm. Oke, saya perjelaskan sama abang ini ya.
atau Bapak Ustadz. Bukan Ustaz, saya namanya Marwoto. Oke, siapa yang menyuruh saya menyembah Yesus begitu kan? Tentu guru saya. Siapa nama gurumu? Nah, Siapa nama gurumu? ya guru saya sebagai hamba Tuhan. Siapa itu namanya? Ya namanya hamba Tuhan itu siapa? Pelayan gereja, pendeta. Siapa nama pendeta itu? Ngapain mesti aku kasih tahu sama nama pendetanya? Jaga, gue pengen kenal, gue pengen berguru juga sama dia. Oh, kalau mau berguru sama dia, ya itu banyak di luar sana yang apa? Kenapa mesti dari pendeta saya? Ya kan bagus, biar kau anterin saya ke sana. Berarti kalau tanpa pendeta saya nggak bisa bagus gitu. Saya percaya sama kau. Oh begitu. Siapa? Ya udah, tunggulah ketemu kita dulu lah, baru bisa aku kasih di sana nanti. Dia di mana? Daerah mana? Daerah Pekanbaru sana lah. Pekanbaru sana apa Pekanbaru sini? Ya Pekanbaru sana. Tahu saya itu dibahas kita. Sekarang dulu. Aku pengen berguru loh. Iya, saya tanya dulu, siapa yang mengajarkan kamu untuk bisa bercakap? Kutanya dulu. Aku bercakap sendiri, nggak perlu diajarin. Beda sama Tuhanmu, diajarin dulu. Waktu Tuhanmu bayi sama, waktu Tuhanmu masih bayi. Aduh, berisik di sini, tunggu dulu ya. Kutanya dulu, apakah nggak pernah diajari bapakmu mengatakan A, B, Jadi mama? Rudi Terusin berisik sini. Rudi, apakah Kristen itu pasti masuk surga? Pasti, Pasti. Yakin? Ya udah, Yakin. mati aja kok sekarang, kenapa? ya. Kenapa kok nggak mati sekarang? Suka-suka pula. Gimana Tuhan itu membuat hidup Loh, saya? mana lebih enak? Di dunia apa di surga? Ya, selagi ada waktu diberikan Tuhan itu, maka kita nikmati kehidupan itu atas dalam firman Tuhan. Oh gitu. Ya Oh udah. iya. Jadi ketika kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Tuhan Yesus kalian itu, konsekuensinya kemana? Ya itulah Neraka namanya enggak? masuk ke neraka. 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 Oh neraka ya, oke baik. Iya. Berarti kalau begitu seluruh umat Kristen pasti masuk neraka. Ya, bagi yang berdosa memang masuk Salah neraka kalau lah. yang masuk surga. Yang berdosa Iya masuk makanya neraka. kan seluruh umat Kristen pasti masuk. Oke baik. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti perintah dan aturannya, maka akan selamat masuk kerajaan sorga. Sepakat? Iya. Benar itu? Ya, nah ketika kalian hanya mengimani saja tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Ya kan? Oke, benar? Maksudnya gimana? Benar. Kurang Sepakat? jelas. Kalau Kurang kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus, maka kalian masuk neraka. Benar nggak? Ya masuk neraka lah semua manusianya. Masuk Bapak di situ juga. Ya enggak, kalian Kristen. Enggak lah Kristen. Saya Iya. bicara Kristen ini, bukan kami. Iyalah, termasuk umat manusia kalau memang tidak mengikuti tentang ajaran Tuhan Yesus itu semua umum manusia maka masuk neraka. Bukan hanya juga Kristen. Oke, baik ya. Enggak, ini kan siapa yang mengimani saja sebagai Yesus sebagai Tuhan. Jangan dibawa-bawa kami ya. Iya. Jangan. Nah, sekarang begini. Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatunya terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Maksudnya? Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatunya di kanan, yang kanan di kiri? Nggak ada yang tahu aku tuh sepatu di kanan, sepatu di kiri. Nggak ada yang tahu. Siapa yang ngajar? Oke, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Siapa yang ngajarkan pakai jas? Ya, Ya siapa yang ngajari pakai jas? Itu kan pikiran secara manusia, bukan dalam Alkitab. kan? Berarti masuk neraka semua Kristen kan? Benar kan? Sepakat.
Loh, emang ada nggak Yesus ngajarkan kalian mati pakai jas? Itu apa salahnya di situ coba? Loh, tadi kan kita sudah janji kalau kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus maka kalian masuk neraka. Kan kita sudah sepakat. Emang ada nggak Yesus mengajarkan kalian mati pakai jas? Apakah itu salah pakai jas itu? Loh, ini kan ajaran. Iya, saya tanya Tadi dulu kan kita apakah sudah komitmen. iya. Salah lah, karena tidak mengikuti Mana aturan jalannya Yesus. salah? Ada menyinggung Oke. Bapak, ada menyinggung saudara atau ada menyinggung yang lain tentang pakai jas itu? Bukan masalahnya, ada kemarin tukang jahit Itulah jas nggak kesalahan. dibayar pas ada orang Kristen mati. Pakai Enggak. jas itu bukan dalam Iya, gini. Yesus itu adalah kesalahan itu memfitnah, Ya. Rudi, ada perintahnya kagak, Rud? Rudi, ada perintahnya kagak? Kalau Yesus mengajarkan ketika kau mati itu pakai jas, sementara Yesus ketika mati dia pakai kain lenan, kan gitu kan? Kenapa kok tidak kemudian meniru ketika Yesus mati? Ya itu kan beda-beda zamannya. Itu kan namanya manusia. Berarti Manusia yang itu tidak diajarkan oleh Yesus kau lakukan, kan gitu kan? harus dilakukan mana yang baik bagi mereka. Itu kan bukan dalam arti itu juga salah menyinggung orang atau tidak berkenan kepada orang, kan tidak. Itu kecuali tadi yang dilakukan waktu meninggal itu, woi, kenapa kau Udah. ambil jas orang? Kau kasih sama Kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat ya. Kita sudah sepakat. Jangan ditarik lagi kata-katamu. cara pikirnya itu jangan sampai di Rudi. situ. Oke, kita tadi sudah sepakat. Kesepakatan kita adalah ketika umat Kristen tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan masuk neraka. Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak ada mengajarkan kalian mati pakai jas. Jadi sepakat ya, umat Kristen semuanya masuk neraka. Udah ya? Udah ya? Gini ya, biar saya pertanyakan dulu di balik jawaban sama Bapak ini, saya pertanyakan itu jauh ya. Sekarang di sini di room ini dan di mana-mana kalau namanya seorang penginjil pasti dikeluarkan identitasnya dan jelas wajah dan muka. Ya, begitu namanya seorang pembawa firman, baik pun dari ustadz maupun Apanya kau nih? sekarang. Ngapain kau? Baju mak ini sekarang kan tidak jelas, jangan pakai masker selalu terus. Apa bedanya Kenapa? Bapak? Nggak usah kau urus-urus masa pribadi. Sekarang kita di sini membuktikan seperti kau itu, masuk ya, neraka. Iya. Kita di sini bernarasi sesuai dengan kesepakatan. Itu juga Paham? narasi ini. Kenapa dia Enggak mengatakan ada. Udah deal ya, mata udah publik deal. Oke, tidak udah selalu pakai kita uji masker. satu. Oke. Oke Rudi, sekarang kita uji lagi. Tadi kan pasti Itu orang dulu Kristen semua dijawab, masuk neraka. itu dulu dijawab. Kita uji dua. Oke, Rudi. Itu dulu dijawab, jauh-jauh Ketika ke sana. saya tanya, enggak, kita uji dulu tentang Tuhan. Dua. Yang kedua nih ya, kita uji ya. Yesus itu selama di bumi apakah dia manusia atau Tuhan? Iya, dua-duanya. Dua-duanya Tuhan juga ya. Iyalah, Oke, namanya saya juga ikutin. penguasa. Oke, saya ikutin. Apakah benar. Tuhan itu maha tahu? Ya maha tahu lah. Oke, kalau seandainya Tuhan tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Sepakat? Maksudnya? Kalaulah Tuhan tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan, kan begitu? Ya kalau tidak tahu ya bukan Tuhan Tuhan. itu lah. maha tahu kan? Kalau dia nggak tahu, berarti bukan Tuhan, kan begitu ya? Tuhan Ya, itu maha tahu. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Cocok? Ya iyalah. Sepakat? Ya. Iya ya, oke, baik. Tadi saya kunci, Yesus selama di bumi, dia Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, Yesus, kalau kau memang penyampai firman Tuhan, katakan kepada kami, kapan kiamat itu akan terjadi? Apa jawab Yesus? Tentang hal itu, tidak seorang pun yang tahu. Jadi mana itu? Berarti dia bukan Tuhan. Udah ya? Berdua kena. Selesai. Apalagi Saya kamu buktikan? bertanya. Saya jawab Apalagi? dulu di situ. Saya Apalagi? jawab di situ ya. Suatu saat ketemulah sama polisi di jalan. Apakah dia mengaku polisi atau tidak?
Apa urusannya ke polisi? Dan Aduh, apa main. juga urusannya dengan orang tadi bertanya kepada Tuhan Yesus? Sama kan? Dia tidak enggak, menunjukkan sekarang. dirinya pada Oke. saat itu. Oke. Kan sama, tidak Kiamat menunjukkan diri bahwa itu- hebat atau kuat Oke. atau begini. Enggak. Dia juga Kiamat tidak menunjukkan itu- dia bawa polisi. Begitu juga. Woi, kiamat itu milik siapa? Kiamat itu milik siapa? Di Tuhan. Itu milik Tuhan. Milik Udah. Tuhan. Nah, saat itu Yesus kan sebagai Tuhan Ya. selama di bumi, ya kan? Nah, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, Yesus, kalau kau memang benar-benar dari Tuhan, katakan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa kata Yesus? Aku nggak tahu itu masalah kiamat itu, hanya Bapak yang tahu, nggak ngerti aku, kata Yesus. Gimana coba? Ketika dia Coba bukan kalau- Tuhan, ya kan? Iya, kalau saya bertanya sama Bapak ini, misalnya saya tahu hari kiamat atau tidak, tentu kalau kamu kasih tahu kepada saya, maka saya hati-hati menimbulkan harta banyak-banyak dan saya mengakhiri hidup saya dan tahu saya waktu, maka Panik, 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 Pembohong ya, Tuhannya pembohong ya. panik, panik tidak kan, mau dikasih panik. tahu kematian itu. Panik Tidak mau ya, dikasih udah tahu. ya. Nggak ada lagi yang sekarang gini Ruby, udah clear ya. Udah dua kesimpulan kita di sini menguji siapa Tuhan yang sebenarnya, Rudi ya. Jadi udah dua kita ambil kesimpulan tadi, udah dua kita Ya. uji. Pertama, di sini kita memastikan Kristen itu semuanya pasti masuk neraka. Itu satu, Iya. karena tidak mengikuti ajaran Yesus. Yang kedua, Yesus Anda katakan Tuhan, kita sudah sepakat. Kalau dia tidak tahu berarti dia bukan Tuhan. Nah, ketika dia ditanya, dia nggak tahu berarti dia bukan Tuhan. Clear ya? Udah ya, selesai ya. Paham kan? Menang Udah, di situ. jangan dipaksa lagi. Jangan Iya, dipaksa lagi baik. dia jadi Tuhan. Orang yang mengalah itu adalah kebenaran di dalam firman Tuhan, begitu. Nah, Siapa yang itu ngalah? dia. Yang Ya ngalah udah, siapa? Hah? Kita iakan aja Yang yang ngalah kamu bilang. siapa? Hoi. Iya, kita bilang aja iya. Orang kamu yang bilang begitu kan? Oh, udahlah, udah tamat, udah game over kau udah. Bang Juma, monitor Bang. Udah game over ini, udah game over. Monitor Bang, cambuk aja nih udah. Kemana-mana cakapnya udah. Oke. Enggak aja kau. Iya. Udah Iya, terbukti ya. Iya, Tuhan Yesus Deal memberkati ya. Terserah. Maksudnya gini loh, terserah. Kita di sini kan cuman menguji, mencari kebenaran, ya. Siapa Tuhan yang sebenarnya di antara Tuhan Kristen dan Tuhan Islam? Tidak Dan perlu ternyata ditanya setelah siapa kita Tuhan uji, yang Kristen benar. itu tidak masuk surga. Hah? Kalau namanya dalam Udah, firman, ingat Kristen tidak masuk surga dan Kristen dan Yesus, Bapa, Roh Kudus. Di antara tiga ini, siapakah yang kau sembah?